suka ngomong sendiri, ngobrol sama orang lain, padahal kalian tahu nggak ada lawan bicaranya? Apakah itu sebuah gangguan atau sering ngelamun buat skenario yang ada dalam pikiran, bahkan terjadi dalam jangka waktu yang panjang? Apakah itu semua hal yang wajar? Halo semuanya, aku Alexandria Putri Salsabila, NPM 2024 015 00364, Prodi Bimbingan Konseling 2024 Universitas Indraprasta PGRI. Di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang apa sih self-talk itu, apakah itu bahaya, dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Bicara sendiri atau yang dikenal masyarakat self-talk atau kita mengenal dengan istilah inner monologue atau inner dialogical communication itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Self-talk sendiri ialah dialog internal yang terjadi kepada diri sendiri yang bisa menjadi positif dan juga negatif. Pengertian self-talk adalah cara berbicara kepada diri sendiri yang juga dikenal sebagai suara hati. Self-talk merupakan gabungan dari pikiran sadar, keyakinan, dan pikiran bawah sadar. Jenis-jenis self-talk sendiri itu ada dua, ada self-talk positif dan self-talk negatif. Self-talk positif bisa membantu meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Nah, manfaat self-talk sendiri bisa membantu seseorang untuk merefleksikan diri, mengenali aspek positif dan negatif dalam diri, serta meningkatkan motivasi diri. Self-talk juga bisa membantu seseorang untuk berpikir lebih positif dan menjadi manajemen stres yang efektif. Cara mengatasi self-talk negatif tuh apa sih? Nah, untuk mengatasi self-talk negatif, seseorang bisa mengidentifikasi setiap self-talk negatif yang muncul dan berusaha untuk menyingkirkannya. Seseorang bisa mengucapkan dengan lantang atau menuliskan pikiran sedekat mungkin dengan saat itu terjadi. Nah, contoh self-talk positif ada apa aja ya? Nah, contoh self-talk positif adalah ketika kita mengucapkan saya berhasil mengatasinya, saya mencapainya, saya menjadi lebih baik, dan saya senang dengan kemajuan yang saya buat. Nah, self-talk itu nggak bahaya, asal yang pertama kamu pastikan kamu bisa membedakan realita dan juga imajinasi atau skenario yang kamu buat. Dengan menyadari bahwasannya ada pembatasan, maka kamu akan lebih mudah memilah mana yang akan kamu teruskan dalam kehidupan nyata, mana yang harus diberhentikan, dan mana yang harus stay di persepsi itu saja. Nah, yang kedua, karena kamu bisa membedakan, kamu pada akhirnya tidak memaksakan apa yang kamu pikirkan kepada orang lain. Dan orang lain pun gak merasa harus mengikuti apa yang kamu pikirkan. Yang perlu kalian ketahui, inner monologue ini adalah suatu yang sangat lumrah dan terjadi pada setiap manusia. Adapun kebiasaan inner monologue ini ataupun self-talk ini banyak dilakukan orang-orang dalam hal satu, merefleksikan dirinya ataupun merefleksikan pengalaman yang ia alami, entah itu dalam satu hari, dalam 1 tahun terakhir, atau dalam kehidupan umum. Nah, yang kedua, ada juga inner monologue yang memang tujuannya memproses informasi dari diri sendiri, seperti ketika kita membeli baju dan kita menanya, ini baju ini bagus nih buat kita, kayak gitu. Nah, yang perlu disadari adalah apakah teman-teman secara mandiri bisa berdiri sendiri untuk diri sendiri, berfungsi untuk diri sendiri, dan teman-teman tidak terganggu kontribusinya